Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman, netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, di beberapa hari ini kita dihebohkan, kita begitu disuguhkan dengan eh, bagaimana berita yang begitu gencar begitu ya. Iya, ini terkait dengan ijazah Jokowi yang beberapa tahun yang lalu memang sudah gempar dan sekarang gempar lagi gitu kan ya. Dan inilah pernyataan dari aktivis dan advokat yang datang ke rumah Jokowi hari ini. Ada hal yang mengejutkan, ada hal yang bikin kita melongo. Coba kita lihat bagaimana penjelasannya pasca dia mendatangi dan bertemu dengan mantan presiden ketujuh Jokowi Widodo. Bagaimana? Ya, ada yang asik, ada yang menarik, dan ada yang bikin kita melongo. Kita lihat ya. Saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan. Kami alhamdulillah hari ini ya berhasil bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tentu saja urusannya adalah bagian dari perjalanan kita ya, perjalanan suci kita ya dari UGM. Kita menghendaki untuk bisa melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo dan sudah mendapatkan kepastian dari Fakultas Kehutanan UGM bahwa ternyata beliau sendiri mengatakan, Wadek ya, wakil dekan, dalam pembicaraan kami bertiga, Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya sendiri yang masuk ke dalam ruangan dekan ya, bahwa ternyata ijazah tersebut tidak ada ya, clear ini ijazah tidak ada, dan ijazah itu ada tentunya di tangan orang yang memiliki ijazah tersebut, artinya dipegang oleh Joko Widodo sendiri. Nah, hari ini kita melanjutkan perjalanan dalam rangka untuk apakah ada kemungkinan untuk kita melihat ijazah yang telah kita nanti-nantikan untuk kita sampaikan ke hadapan bangsa Indonesia tersebut ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silahkan dimakan Bu. Ya, tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi, nah oke. Selanjutnya, tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang, ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Dan terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan di embel-embel ini oleh Pas Pampres tadi, bahwa beliau harus mengusir-ngusiri projo itu karena akan mengganggu kedatangan ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau, berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki gitu kan. Nah, kami disitulah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga, saya kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga apa ngomongnya Bang, ada ketegangan ya, harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Wow, ini ada Nah, ketegangan Bu. beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah, setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi
mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah, yang uniknya begini ya, ini tumben-tumben yang biasanya cerewet, Bang Damai Harlubis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah, saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk tambah-tambah begitu kali kan. Istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan sungguh sangat hati-hati ya, Anda tentu paham itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda ketahui, Pak Jokowi memulai pembicaraannya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan ya. Nah, itu saya sampaikan tadi, boleh saya jawab Pak? Saya bilang gitu kan. Begini Pak, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, itu adalah bahasa hukum ya. Dan pasti Bapak sudah di-drive oleh para kuasa hukum, saya bilang gitu kan. Ya dong, ya kan? Kalau tidak bagaimana dia mencarinya gitu? Apa ada kesempatan mencari buku-buku hukum gitu kan? Nah, jadi saya bilang itu benar, tetapi ada penerapannya itu gitu kan ya. Nah, ketika kami mendalilkan, sebenarnya kita semua ini sudah punya kesempatan, sudah mendalilkan dan sudah membuktikan lewat 3 kali persidangan. Saya alhamdulillah sempat menjelaskan tentang Suginur ya, semoga ini menjadi berguna buat beliau, dan Bambang Tri Mulyono. Saya bilang di persidangan pertama, beliau itu kan sebenarnya menggugat dan ingin membuktikan, tapi tidak sampai di pembuktian, beliau ditangkap. Nah, itu saya di-cut ya. Pada saat dia tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Jadi saya paham itu ya, itu represif berarti kan. Ya, motongnya langsung ya, kan bagaimanapun kalian yang memfitnah saya gitu kan ya. Nah, itu kira-kira ya. Begitu ya, Bang. Bahasanya begitu. Jadi lanjut ya menuduh saya. Oh, bukan menuduh Pak, ya nggak nuduh gimana gitu kan. Nah, jadi dia mengatakan saya itu orangnya gampang kok, sederhana saja. Nah, saya bisikkan Bang ini, oh berarti sederhana. Nah, saya menjelaskan kalau seandainya itu sederhana, sebenarnya hanya tinggal ditunjukkan sehingga tidak sempat untuk membuat gulungan di dalam masyarakat sehingga terbelah menjadi 2. Ya, ada yang membela beliau dengan sangat demikian luar biasa, tapi ada yang juga ingin menegakkan, ya kan? Begitu. Dan ini sudah terlanjur terjadi seperti ini, mau tidak mau begitu. Nah, lalu saya mengatakan sebenarnya Pak, istilah bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, itu kan punya bahasanya para pengacara gitu ya. Dan saya mengerti bahwa itu sangat politis sifatnya gitu kan. Nah, tetapi mungkin kalau melihat Bapak sangat sederhana dan ternyata ingin simple, dia bilang dia akan tunjukkan itu asalkan di pengadilan. Kenapa kalian nggak datang? Nah, ini saya lucu ini. Kenapa tidak datang kepada saya? Seakan-akan begitu gampangnya datang ke beliau. Anda tentu paham dong, ada ring banyak kan? Ring 1, ring 2, ring 3, entah berapa lapis lah begitu kan. Nah, itu sempat saya mengatakan, ya itu kan ring Bapak juga banyak, nah itu dia tidak mau lanjutkan. Jadi saya melihat nih, pengalaman itu, dari setiap kita berhasil menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu benar, itu akan di-cut dan tidak boleh dilanjutkan. Termasuk terakhir ketika saya mengatakan ya saya akan menempuh jalur hukum, itu sudah sampai di jalur hukum gitu ya. Baiklah, enggak apa-apa Pak, memang kalau memang ini silahkan baik perdata maupun pidana. Karena saya lanjutkan ya, karena kan ada pasal yang menyatakan bahwa kita ini sama di muka hukum dan sama di muka hukum dan harus menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Kalimat itu pun dia putus, jadi itu dia nggak mau dengar. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif itu nampak sekali. Jadi makanya saya katakan sangat memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ya karena kami bertiga berkesempatan untuk bertemu beliau. Ini sungguh pengalaman luar biasa ya. Beliau ini seandainya orang baik, mohon maaf saya katakan, seandainya beliau orang baik, sangat cerdas dan Indonesia bisa dipastikan maju. Tapi sayang ya, mohon maaf ini dari hati saya sendiri mengatakan, karena tentu dengan pengalaman 10 tahun ini, ya dengan ukuran-ukuran ya, dengan bukti-bukti yang ada, ya sayang sekali kita berada di sisi yang berbeda. Nah, kami berterima kasih. Saya tidak bisa ngomong banyak ini ya, yang pasti. Nah, jadi seperti itu bro ya, penjelasan dari para advokat dan juga aktivis yang beberapa hari ini memang gencar ya, dan pingin tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu ada atau tidak begitu kan ya. Itu pada akhirnya meluas, pada akhirnya menjadi asumsi liar, pada akhirnya menjadi pendapat yang beraneka ragam. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membela, ada juga yang menghujat. Dan ini jadi pertanyaan besar untuk kita semuanya.
kenapa kalau memang Pak Jokowi mempunyai ijazah tidak segera ditunjukkan? Jadi, jelas dari penjelasan tadi ya Ibu ini mengatakan bahwa, eee, bilang bahwa Pak Jokowi bilang bahwa, "Saya ini sederhana ya." Kalau dia sangat sederhana kenapa pada saat, dia tidak di situ, tidak ditunjukkan ijazah aslinya? Itu ya juga pertanyaan besar ya. Karena sudah 1 minggu, 2 minggu ini kita begitu digaduhkan, kita buat bingung ya, gonjang-ganjing tentang ijazah Jokowi ya. Ada atau tidak, kalau ada palsu atau tidak dan sebagainya, dan ini sudah merambat kemana mana menjadi asumsi liar, menjadi pendapat yang, liar kemana mana. Jadi ada tuduhan-tuduhan, ada asumsi, ada macam-macam begitu ya. Jadi menimbulkan kegaduhan lagi ya, walaupun di 2 tahun, 3 tahun yang lalu sudah ingkrah di pengadilan bahwa, ijazah Jokowi ini memang asli menurut, UGM ya, menurut UGM juga, dan juga sudah ingkrah di pengadilan, sudah diketok palu bahwa ijazah, Jokowi ini asli. Tapi kenapa di akhir-akhir ini, mencuat lagi ya, tentang polemik ijazah Pak Jokowi ini? Ini juga pertanyaan besar untuk kita semua, teman-teman semuanya ya. Kalau memang ingkrah, kenapa masyarakat masih begitu skeptis ya? Masih bertanya, apakah ini, ada ijazahnya, ataukah tidak ada ya? Kenapa ada pertanyaan dan sekarang mencuat lagi itu karena mungkin ya dari beberapa ahli, dari beberapa orang yang memang berkompeten dari, me 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 apa, melihat dari ijazah-ijazah itu ya, eee ada banyak kejanggalan ya, saya tidak tahu ya, menurut teman-teman, menurut, para ahli memang ada kejanggalan. Itulah yang mencuat, yang menjadi berita utama tentang, eee, ijazah Jokowi ini ya. Mulai dari, tanda tangan, mulai dari, bentuk tulisan, terus juga dilihat kemarin oleh Rismond, bagaimana, siapa dosen pembimbingnya, siapakah dosen yang lainnya, seperti itu kan teman-teman. Itu yang menjadi pertanyaan publik ya, dan itu, sampai sekarang belum terjawab, dan hari ini adalah di mana para aktivis dan advokat ya yang memang bergerak dari kemarin ya, itu menanyakan, pengen langsung ketemu dengan Jokowi. Pada akhirnya bertemu teman-teman semuanya, tapi, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan tentunya ya. Ya, kenapa tidak memuaskan? Karena Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya ya, dan bilang dari awal, kemarin pernyataan Pak Jokowi, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah itu kan ya, dan itu adalah bahasa hukum ya menurut, Ibu ini kan begitu kan ya. Jadi simpel saja teman-teman semuanya, dan sudah, banyak yang membuat video-video, banyak yang membuat mungkin, pernyataan-pernyataan masyarakat umum ya. Jadi simpel saja teman-teman semuanya, kalau memang asli tinggal ditunjukkan, "Loh ini loh asli, coba dibuktikan, coba digali, coba dikoreksi lagi, ini asli atau palsu." Selesai sudah. Tapi sampai sekarang sudah beberapa minggu ini menjadi, polemik yang begitu menggeburkan dunia maya ya, dan juga menjadi gonjang-ganjing, misteri sekali ya. Saya tidak tahu, apa, tujuan dari Pak Jokowi, kalau memang itu asli tidak ditunjukkan, apa tujuannya? Apakah akan ada korban-korban lain ya. Kalau kita tahu di 3 tahun, 2 tahun kemarin ada Bambang Tri dan juga Gus Dur yang sudah menjadi korban dan di penjara ya, karena, mengulik-ulik ya, karena sudah, berusaha untuk menggugah masalah ijazah Pak Jokowi ini. Bagaimana teman-teman semuanya ya menyikapi hal ini ya? Kita tunggu aja ya, beritanya ya, apakah akan berakhir di, jalur hukum, masalah polemik ini. Saya kira apakah 2 kali ya, 2 kali akan digugat gitu kan ya. Karena, sepertinya sudah ada bukti-bukti baru ya, bukti kejanggalan-kejanggalan dan sebagainya itu ya dari, para ahli ya. Apakah nanti
pihak Jokowi akan melaporkan ataukah sebaliknya para penggugat ijazah ini akan juga melaporkan, kita tunggu saja. Dan tujuan utama dalam masyarakat sudah tidak gaduh gitu kan ya. Kalau memang asli ya tunjukkan saja, kalau tidak asli ya jujur saja, begitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih heboh lagi, lebih seru lagi, dan lebih bikin kita melongo lagi ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.